wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan namaku Abipa Oliana Suarman dengan NIM A1B240101. Aku merupakan mahasiswa S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang kelihatannya ribet. Tapi kalau kita paham fungsinya, ini tuh topik yang sangat powerful, terutama di dalam dunia bisnis modern seperti saat ini yang apa-apa serba cepat serta membutuhkan data yang akurat. Topik yang akan kita bahas saat ini adalah pengujian hipotesis 1 dan sampel serta pengujian 2 hipotesis dan 1 sampel. Di dunia sekarang, bisnis nggak bisa hanya sekedar menggunakan feeling ataupun pikiran saja, tetapi harus menggunakan data yang akurat. Bahkan keputusan kecil seperti pertanyaan, apakah pelanggan beneran suka dengan menu hari ini, ataupun apakah tingkat kepuasan pelanggan kita sesuai dengan target atau tidak. Nah, dari kedua pertanyaan tersebut tidak bisa hanya dijawab menggunakan kayaknya, tetapi harus dibuktikan berdasarkan data. Nah, disinilah pengujian hipotesis digunakan. Di era digital seperti sekarang, di mana bisnis sudah mulai menggunakan data pelanggan, survei online, rating aplikasi, sampai analisis penjualan real time. Pengujian hipotesis itu jadi alat yang bikin keputusan bisnis lebih kuat dan gak asal-asalan. Jadi, secara singkat, pengujian hipotesis itu kayak proses investigasi bisnis. Kalian bisa lihat di bagian PPT yang sudah saya tampilkan. Yang pertama, kita punya dugaan awal. Kita kumpulkan datanya, lalu kita uji, lalu kita tentukan apakah dugaan itu benar atau tidak. Dengan teknik ini, bisnis bisa mendapatkan manfaat seperti lebih akurat dalam mengambil keputusan, lebih hemat biaya, lebih yakin dengan strategi yang dijalankan, dan tentu saja lebih kompetitif di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat saat ini. Nah, hari ini kita akan membahas dua pengujian utama. Yang pertama ada pengujian 1 hipotesis dan 1 sampel, dan yang kedua ada pengujian 2 hipotesis dan 1 sampel. Tenang aja, aku akan menjelaskan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, disertakan dengan contoh-contoh yang dekat banget dengan kehidupan kita, terutama di dalam bisnis modern seperti saat ini. So, yuk kita mulai dari yang paling dasar dulu. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu tentang pengujian 1 hipotesis dan 1 sampel. Jadi, pengujian 1 hipotesis dan 1 sampel adalah metode statistik yang kita gunakan untuk menguji satu klaim dengan satu populasi menggunakan satu sampel data. Jadi, ada satu nilai acuan, misalnya rata-rata atau proporsi, dan kita ingin tahu apakah sampel kita mendukung nilai acuan atau tidaknya. Dalam pengujian hipotesis, ada 2 pernyataan penting. Yang pertama ada hipotesis 0 atau yang biasa disebut dengan H0. H0 ini adalah klaim awal yang dianggap benar. Biasanya menyatakan bahwa tidak ada perbedaan antara nilai populasi dengan nilai yang diklaim. Contohnya, H0 sama dengan mu sama dengan 50, artinya rata-rata dianggap 50. Yang kedua, ada hipotesis alternatif atau yang biasa disebut dengan HA. HA ini adalah dugaan tandingan, yang berarti menyatakan bahwa populasi bisa berbeda, lebih besar atau lebih kecil dari nilai yang diklaim. Contohnya itu, HA sama dengan mu lebih besar 50, artinya mu tersebut akan membuktikan bahwa rata-ratanya itu lebih besar. Selanjutnya, aku akan menjelaskan tentang jenis uji rata-rata 1 sampel. Nah, jadi jenis uji rata-rata yang pertama adalah uji rata-rata 1 sampel atau t-test, yang biasa disebut juga dengan one simple t-test. Jadi, one simple t-test ini adalah uji statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata satu sampel dengan nilai acuan tertentu. Ketika jumlah sampel kurang dari 30 dan standar deviasi populasi yang tidak diketahui. Adapun syarat uji t-sampel ini, yang pertama ada syarat data merupakan data kuantitatif, dan yang kedua memenuhi asumsi berdistribusi normal. Adapun rumusnya yaitu T sama dengan X bar dikurangi mu 0 dibagi dengan 8 bagi akar N kecil.
di mana keterangannya yaitu X bar berarti rata-rata sampel, mu0 berarti nilai acuan atau klaim populasi, S berarti standar deviasi sampel, dan N kecil berarti jumlah sampelnya. Selanjutnya aku akan memberikan sedikit contoh t-test satu sampel yang dimana N-nya lebih kecil dari 30 dan sigmanya itu belum Selanjutnya kita akan membahas uji rata-rata satu sampel yang kedua, yaitu uji rata-rata satu sampel z-test. Jadi, z-test ini adalah uji statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata sampel atau X-bar dengan rata-rata populasi yang diketahui atau sigmanya ketika jumlah sampel besarnya itu lebih besar dari angka 30. Lalu yang kedua, standar deviasi populasi atau sigmanya itu diketahui. Tujuan ini adalah untuk mengetahui apakah perbedaan rata-rata sampel dengan rata-rata populasi bersifat signifikan secara statistik atau hanya kebetulan saja. Selanjutnya kita akan membahas uji rata-rata yang terakhir, yaitu uji proporsi atau sampel. Jadi, uji proporsi atau sampel ini merupakan uji statistik untuk membandingkan proporsi satu kategori pada sampel dengan proporsi acuan atau proporsi tertentu. Misalnya, kita ingin tahu apakah 60% mahasiswa menyukai mata kuliah tertentu sesuai pada populasinya. Adapun rumusnya yaitu yang pertama ada statistika ujinya dulu. Z sama dengan P sama dengan P0 dibagi akar P0 buka kurung 1 dibagi P0 tutup kurung dibagi N kecil. Lalu ada rumus proporsi sampelnya. P sama dengan X dibagi N kecil. Dengan keterangan X berarti jumlah kejadian sukses dalam sampel, N kecil adalah ukuran sampel, P0 sama dengan proporsi populasi yang dipotensikan dalam hipotesis 0 atau H0. P sama dengan proporsi kejadian sukses dalam sampel, dan Z adalah statistika uji dengan skor Z. Nah, setelah kita mempelajari 3 uji rata-rata tersebut, di sini saya akan menampilkan contoh kasus bisnisnya. Kasusnya yaitu tingkat kepuasan pelanggan produk minuman baru. Sebuah kedai minuman meluncurkan produk baru brown sugar latte. Manajemen mengklaim bahwa setidaknya 70% pelanggan puas dengan rasa dan kualitas minuman tersebut. Untuk mengecek kebenaran klaim ini, dilakukan survei terhadap N kecil sama dengan 100 pelanggan dan diperoleh sebanyak 78 pelanggan menyatakan puas. Kita akan menggunakan tingkat signifikasikannya itu A sama dengan 0,05. Selanjutnya ke langkah penyelesaiannya. Yang pertama, seperti biasa, tentukan dulu hipotesisnya. H0 P sama dengan 0,70. Berarti populasi memiliki tingkat kepuasan minimal 70%. Dan HA P lebih tinggi 0,70. Berarti tingkat kepuasan pelanggan lebih tinggi dari 70%. Karena ingin menguji apakah kepuasan lebih tinggi, maka ini kita uji ke arah kanan. Selanjutnya langkah yang kedua yaitu ada hitung statistika ujinya menggunakan rumus uji proporsi yang sudah saya jelaskan tadi. Saya bacakan ulang saja rumusnya yaitu Z sama dengan P kurangi P0 dibagi akar P0 1 dikurangi P0 dibagi N kecil, di mana P-nya itu sama dengan 78 dibagi 100 kurangi 0,78, P0-nya sama dengan 0,70 dan N-nya sama dengan 100. Lalu kita masukkan saja angka-angka tersebut ke dalam rumus yang barusan itu. Jika kita masukkan ke dalam rumus berarti Z sama dengan 0,78 dikurangi 0,70 dibagi akar 0,70 buka kurung 1 dikurangi 0,70 tutup kurung dibagi 100 dibagi 100. Lalu kita kecilkan lagi menjadi Z sama dengan 0,08 dibagi akar 0,21 dibagi 100.
Lalu hasilnya yaitu Z sama dengan 0,08 dibagi 0,0458 sama dengan 1747. Langkah yang ketiga yaitu tentukan nilai kritisnya. Karena yang kita gunakan adalah uji satu arah kanan dengan sigma 0,05, jadi Z tabelnya sama dengan 1645. Lalu langkah yang keempat yaitu bandingkan atau tolak H0 yang tadi. Z hitung sama dengan 1747 lebih tinggi daripada 1645. Jadi sama dengan Z tabel. Jadi di sini terdapat bukti signifikan bahwa tingkat kepuasan pelanggan terhadap brown sugar latte lebih tinggi dari 70%. Di mana yang berarti klaim manajemen itu terbukti benar. Bahkan performa produk lebih baik dari yang kita harapkan. Dengan kata lain, pembisnis tidak hanya mendapatkan jawaban ya atau tidak, tetapi juga membantu bisnis memahami seberapa baik sih suatu produk diterima oleh pelanggan secara faktual dan terukur. Dalam konteks bisnis, hasil seperti ini sangatlah penting karena data ini bisa digunakan untuk membuat keputusan seperti memperbanyak stok bahan, mempertimbangkan resep, melakukan promosi khusus untuk produk tersebut, atau bahkan menjadikannya produk unggulan di kedai minuman tersebut. Nah, kita sudah sampai di penghujung materi pengujian satu hipotesis dan satu sampel. Materi yang kedua selanjutnya yaitu pengujian dua hipotesis dan satu sampel. Jadi, pengujian dua hipotesis dan satu sampel merupakan suatu metode statistik yang digunakan untuk menentukan apakah sebuah data sampel cukup untuk menolak atau menerima sebuah pernyataan awal atau hipotesis nol, atau yang biasa juga disebut dengan H0, tentang parameter populasi seperti rata-rata atau proporsi. Dalam pengujian ini, kita selalu membandingkan dua hipotesis. Hipotesis 0 atau H0 sebagai standar atau klaim awal, dan hipotesis alternatif atau HA itu sebagai dugaan bahwa terdapat perbedaan dari nilai yang diklaim. Disebut satu sampel. Kenapa hal ini selalu disebut satu sampel? Karena data yang dianalisis hanya berasal dari satu kelompok sampel. Hasilnya digunakan untuk menguji apakah sampel tersebut sesuai atau berbeda dengan nilai populasi yang diharapkan. Pengujian ini digunakan untuk menentukan apakah sampel yang kita punya sudah cukup kuat untuk menolak atau menerima klaim awal tentang populasi yang sudah kita putuskan. Nah, materi selanjutnya yaitu saya akan menyinggung sedikit tentang yang sudah kita bahas pada pembahasan sebelumnya tadi, yaitu bentuk-bentuk dari hipotesis. Bentuk yang pertama yaitu hipotesis 0 atau H0. Jadi, hipotesis H0 atau yang biasa kita sebut dengan hipotesis 0 ini adalah pernyataan bahwa tidak ada perbedaan, tidak ada perubahan atau nilai populasi yang sama dengan nilai yang diklaim saat itu. Nah, berarti maknanya adalah kondisi awal yang dianggap benar sampai terbukti salah. Contoh dari bentuk ini adalah H0. Contoh dari bentuk ini adalah H0 mu sama dengan 10, yang berarti rata-rata sama dengan 10. Selanjutnya ada H0 P sama dengan 0,8, yang berarti proporsi sama dengan 80%. Bentuk yang kedua yaitu hipotesis alternatif atau yang biasa kita sebut dengan HA. Hipotesis alternatif atau HA ini adalah pernyataan yang menunjukkan bahwa adanya perbedaan, kenaikan, atau penurunan dari nilai yang diklaim tadi. Ini adalah kebalikan dari H0 tersebut. Jadi maknanya adalah dugaan baru yang ingin dibuktikan melalui data. Contoh bentuk dari HA ini adalah HA mu sama dengan mu 0, artinya ada perbedaan. Adapun bentuk dari hipotesis alternatif ini, yang pertama ada HA mu ada perbedaan dengan mu 0. Yang kedua ada HA mu 0 lebih besar
Dan yang ketiga ada HA mu 0 lebih kecil. Adapun langkah-langkah pengujian hipotesis. Yang pertama ada merumuskan HO dan HA. Yang kedua ada menentukan tingkat signifikan atau A, biasanya 0,5. Yang ketiga ada memilih jenis uji atau Z atau T berdasarkan ukuran sampel dan ketersediaan sigma. Yang keempat mengumpulkan data dan menghitung nilai statistika ujinya. Yang kelima, menentukan nilai kritis atau P atau value-nya. Yang keenam, membandingkan nilai uji dengan nilai kritis. Yang ketujuh, mengambil keputusan bisa tolak atau gagal menolak H0. Dan yang terakhir, menyimpulkan hasil dalam kalimat yang mudah dipahami. Tidak terasa kita sudah sampai pada penghujung materi. Jadi sebelum menutup materi ini, saya akan menampilkan contoh kasus uji 2 hipotesis dan 1 sampel. Jadi, bunyi kasusnya yaitu sebuah kedai minuman mengklaim bahwa rata-rata waktu pelayanan pelanggan adalah 5 menit. Untuk mengecek klaim tersebut, diambil sampel 25 pelanggan dan diperoleh rata-rata waktu pelayan 5,6 menit standar dengan deviasi 1 menit. Yang kita gunakan di sini adalah A sama dengan 0,5. Jadi langkah penyelesaiannya yaitu yang pertama rumuskan dulu H0 dan HA-nya. Jadi HA0-nya itu adalah mu sama dengan 5 dan HA-nya adalah mu sama dengan 5, tetapi di sini terdapat perbedaan. Langkah yang kedua yaitu tentukan jenis uji yang kita pakai. Karena N sama dengan 25 lebih kecil dan sigmanya tidak diketahui, maka jenis uji yang kita gunakan adalah T-1 sampel. Lalu langkah yang ketiga yaitu hitung statistika ujinya menggunakan rumus yang tadi sudah saya jelaskan. Kita masukkan ke dalam rumus, jadi T sama dengan 5,6 dikurangi 5 dibagi 1 bagi akar 25 sama dengan 0,6 dibagi 0,2 sama dengan 3. Lalu langkah keempat yaitu tentukan nilai T tabelnya. Jadi DF sama dengan 24, A sama dengan 0,5 tetapi menggunakan 2 arah. Lalu T tabel sama dengan plus minus 2064. Lalu langkah kelima yaitu kita bandingkan. T hitung sama dengan 3 lebih besar daripada 2064. Jadi hasilnya di sini adalah ditolak H0. Artinya ada bukti signifikan bahwa rata-rata waktu pelayanan tidak sama dengan 5 menit. Artinya klaim kedai tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya terjadi. Dengan kata lain, hasil sampel memberi kita bukti bahwa klaim rata-rata waktu pelayanan 5 menit itu tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di dalam perusahaan yang sudah diklaim pada pernyataan sebelumnya tersebut. Dengan memahami langkah-langkah pengujian, mulai dari merumuskan hipotesis, menghitung statistika uji, menentukan nilai kritis, sampai menarik kesimpulan, kita bisa mengolah data menjadi informasi yang benar-benar bermanfaat untuk sekitar kita. Terima kasih sudah menyimak video ini, semoga bermanfaat bagi kita semua dan juga termasuk saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.